ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di rumah yang menunggu suami pulang kerja. Jika ingin mengisi kekosongan waktu setelah mengurus anak, setelah masak di dapur, bisa mencoba untuk mulai menanam cabai dan rampai di pekarangan rumah. Bukan apa-apa teman-teman, jika ingin hidup sehat itu tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Halo rekan-rekan semua, selamat pagi, bertemu lagi bersama saya dalam channel Catatan Edo. Hari ini catatan saya mengenai tips bercocok tanam teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan saya ini sudah ada beberapa koleksi tanaman cabai dan juga tanaman rampai atau kalau kata orang Palembang cung kediro. Oke teman-teman, ini bisa teman-teman lihat ada beberapa jenis cabai, mulai dari cabai keriting dan juga cabai rawit ya teman-teman. Saya memiliki beberapa koleksi cabai, mulai dari yang rawit jengki, rawit caplak, rawit klasik atau rawit dusun kalau kami bilangnya, dan juga ada rawit yang jumbo, dimana dia perpaduan antara cabai caplak dan cabai jengki. Oke teman-teman, kita review satu-satu ya teman-teman. Ini yang pertama adalah cabai merah panjang ya teman-teman, atau kita kenal sebagai cabai keriting. Nah, ini sudah berumur lebih kurang 3 bulan teman-teman. 3 bulan dari ketika benih yang kita tanam tumbuh sampai saat ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kita menanam cabai keriting di dalam pot. Mengapa di dalam pot? Karena kita menghemat tempat. Ya, namanya tinggal di perkotaan, tentunya berbeda dengan posisi kita yang berada di pedesaan, di mana lahan masih begitu luas teman-teman. Ini kita mengoptimalkan lokasi di belakang rumah teman-teman. Ini satu pot, kita tanam 2 pohon teman-teman. Tapi untuk bisa tumbuh sesubur ini, tentu teman-teman harus ekstra dalam memberikan nutrisi. Boleh teman-teman memberikan pupuk kimia, tetapi karena untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi sendiri, alangkah baiknya teman-teman memberikan pupuk organik. Oke teman-teman, ini teman-teman bisa lihat buah-buahnya begitu lebat ya teman-teman. Ini satu pohon, ini ketika panen bisa menghasilkan lebih kurang 100-200 gram. Nih. Tentu ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di rumah yang menunggu suami pulang kerja, jika ingin mengisi kekosongan waktu setelah mengurus anak, setelah masak di dapur, bisa mencoba untuk mulai menanam cabai dan rampai di pekarangan rumah. Bukan apa-apa teman-teman, jika ingin hidup sehat itu tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin ibu-ibu di rumah bisa membantu menghemat, meringankan belanja dapur. Ya. Nah, kalau yang ini ada cabai rawit. Ini cabai rawit klasik ya teman-teman. Pohonnya begitu subur, dan teman-teman tentu harus ingat, tentu harus tahu bahwa pohon cabai rawit jika dipelihara dengan benar ini bisa berumur sampai 5 tahun. Bayangkan, hanya berinvestasi 1 kali
dengan menanam, tumbuh dan merawat dengan tepat dan benar, setiap waktu teman-teman bisa memanen cabai. Oke, ini untuk cabai-cabai kita ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin memberikan tips kepada Bapak Ibu. Media apa yang saya gunakan? Oke, sekarang saya ingin memberikan tips kepada Bapak Ibu. Media apa yang saya gunakan sehingga cabai-cabainya kok begitu subur, cabai-cabainya kok begitu lebat buahnya, pohonnya begitu kokoh, ya begitu sehat lah. Nah, yang pertama tentu mulai dari pembenihan ya teman-teman. Ketika pembenihan, usahakan teman-teman menggunakan media semai seperti sekam bakar atau sekam teman-teman. Mengapa? Karena merangsang akar untuk tumbuh lebih banyak. Mengapa seperti itu? Ketika akar tumbuh lebih banyak, akar lebih subur, tentunya nanti tanaman lebih optimal dalam menyerap nutrisi ketika teman-teman pindahkan ke media selanjutnya. Nah, ketika dari media semai sudah teman-teman anggap cukup untuk dipindahkan ke media selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan polybag seperti saya ini, atau apa aja yang ada di rumah. Bisa seperti karung, bisa seperti ember bekas kaleng cat dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih gampang, bisa menggunakan polybag. Nah, polybag ini saya menggunakan yang ukuran lebih kurang 10 kilo teman-teman. Nah, untuk ukuran 10 kilo ini kita mengkombinasikan dengan satu bagian tanah, lalu 3 bagian sekam bakar dan dicampur dengan sekam yang sudah difermentasi, lalu 1 bagian kotoran hewan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kotoran ayam atau kotoran kambing, terserah yang mudah didapat di lingkungan rumah. Nah, ketiga dan keempat bahan tadi bisa teman-teman mixing, bisa teman-teman campurkan, lalu masukkan ke media, lalu masukkan ke polybag. Ketika sudah pas, sudah cukup, baru cabai bisa teman-teman pindahkan. Nah, tidak cukup sampai di situ saja teman-teman. Tentu teman-teman harus telaten, setidaknya minimal 1 hari sekali disiram. Lalu bisa 1 minggu sekali teman-teman beri pupuk organik. Apa pupuk organik yang saya gunakan? Di sini kita menggunakan bekas air cucian beras dan juga air kotoran lele. Jadi dari air lele itu kita gunakan untuk menyiram, dan juga bekas cucian beras, airnya itu kita siramkan ke media. Bisa 1 minggu sekali atau 3 hari sekali, sesempat waktu dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua. Nah, ini hasilnya tentu berbeda dengan cabai-cabai yang tanam di kebun, karena untuk cabai-cabai yang ditanam di kebun itu tentu treatmentnya lebih ekstra, treatmentnya dengan chemical, karena teman-teman juga akan menghadapi serangan dari kutu, dari jamur, atau serangga lain. Nah, tetapi jika teman-teman ingin mencoba dari rumah, bisa dimulai dari bahan-bahan yang ada di dapur. Oke, nah terus gimana kalau terserang jamur, terserang kutu, atau serangga lain? Apa yang saya gunakan? Di sini teman-teman bisa menggunakan campuran air mimba. Jadi mimba itu adalah sejenis tanaman yang dia memiliki antibakterisitik dan juga antifungisitik. Artinya air dari campuran perasan daun mimba itu mampu untuk menekan pertumbuhan bakteri, menekan pertumbuhan jamur, dan tidak disukai oleh serangga karena bau-baunya tidak menyenangkan ya teman-teman. Itu bisa teman-teman aplikasikan dengan disemprotkan di daun seperti itu.
Oke teman-teman, itu untuk cabai. Begitupun treatment yang saya lakukan ke pohon cung, ke pohon rampai. Ini teman-teman bisa lihat, buahnya begitu subur, buahnya begitu besar-besar. Nah, ini untuk 1 minggu atau setiap hari teman-teman bisa panen kok. Ini setiap hari teman-teman bisa panen. Artinya dengan berinvestasi di lahan rumah sendiri, dengan meluangkan waktu untuk kembali bercocok tanam, teman-teman bisa memanen hasil kebun sendiri. Setidaknya untuk menyambal tidak perlu lagi membeli di warung. Oke teman-teman, itu saja tips dan informasi untuk bercocok tanam dari saya. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di informasi-informasi selanjutnya.